Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, dalam video aksi nyata ini saya memilih materi Merdeka Mengajar dengan tema menyebarkan pemahaman Merdeka Mengajar dalam kurikulum Merdeka. Adapun media yang saya pilih adalah YouTube. Untuk itu, saya mohon Bapak Ibu mengisi link yang ada di bawah video ini nanti untuk sekedar umpan balik sebagai masukan kami atas video berikut ini. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mari kita ikuti penjelasan dalam video berikut ini. Dalam topik Merdeka Mengajar ini ada 5 modul yang harus kita ketahui, yaitu modul 1 mengenali diri dan perannya sebagai pendidik, modul 2 pendidikan dan mengajar, modul 3 mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, modul 4 mendidik dan melatih kecerdasan dan budi pekerti, modul 5 pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul 1 dibagi menjadi 3. Materi 1 mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Materi 2 apa peran saya sebagai guru. Materi 3 ingin menjadi guru seperti apa saya. Adapun penjelasan modul 1 mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Berikutnya, apa peran saya sebagai guru? Sistem pendidikan di zaman kolonial Belanda didasarkan atas diskriminasi, yaitu adanya perbedaan terhadap anak-anak pribumi untuk mendapatkan pendidikan yang sifatnya masih materialistik, individualistik, dan intelektualistik. Hal ini bertentangan dengan keadaan dan bangsa kita serta kebudayaan bangsa Timur. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan humanistik, kerakyatan, dan kebangsaan atau sistem Among. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso tutwuri handayani. Berikutnya, ingin menjadi guru seperti apa saya? Menjadi sosok guru yang diidolakan, menyenangkan, dan berusaha terus beradaptasi dengan perubahan atau perkembangan zaman. Penjelasan modul 2, mendidik dan mengajar. Ada 3 materi. Materi 1 mendidik menyeluruh, materi 2 pendidikan selama 1 abad, materi 3 menjadi manusia secara utuh. Modul 2 mendidik dan mengajar meliputi penjelasan sebagai berikut. Mendidik menyeluruh, yaitu mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Layaknya seorang petani yang menanam padi, menuntun tumbuhnya padi, mengusahakan kondisi yang terbaik agar padi dapat tumbuh sesuai kodratnya. Berikutnya, pendidikan selama 1 abad. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid
agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Layaknya seorang petani yang menanam padi, menuntun tumbuhnya padi, mengusahakan kondisi yang terbaik agar padi dapat tumbuh sesuai kodratnya. Yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. Maksudnya, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Layaknya seorang petani yang menanam padi, menuntun tumbuhnya padi, mengusahakan kondisi yang terbaik agar padi dapat sesuai kodratnya dalam pertumbuhannya. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada 4 materi dalam modul 3 ini. Yang pertama, atau materi 1, kodrat keadaan, materi 2, kodrat alam, materi 3, kodrat zaman, materi keempat, asas trikon. Masih dalam modul 3, kodrat keadaan. Pendidik bergerak sangat dinamis, mengikuti perkembangan zaman. Cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu berbeda dengan murid pertengahan abad ke-20. Pendidikan saat ini ditekankan untuk menuntun anak memiliki keterampilan abad ke-21, yaitu berpikir kritis dan solutif, kreatif dan inovatif, serta mampu berkomunikasi dan berkolaborasi. Kodrat alam. Pendidikan sebaiknya membantu mendekatkan murid dengan konteks kehidupan seorang. Anak yang dilahirkan dengan kodrat alam perkotaan, maka ia menjadi bagian dari alam masyarakat dan lingkungan perkotaan. Oleh karena itu, pendidik sebaiknya dapat menuntun murid untuk menemukan konteks pembelajaran yang relevan terhadap dirinya dan lingkungan tempat mereka berada. Berikutnya kodrat zaman. Kodrat keadaan terdiri dari 2 hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama perkembangan zaman yang bergerak dinamis. Berikut ini penjelasan asas trikon. Yang pertama, kontinu, yaitu pengembangan yang berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Budaya, kebudayaan, atau cara hidup bangsa itu bersifat kontinu, bersambung tak putus-putus dari zaman penjajahan sampai zaman kemerdekaan. Konvergen, bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Indonesia mempunyai beraneka ragam budaya yang perlu kita jaga dan rawat, maka kita hendaknya tidak lantas meniru kebudayaan bangsa lain dan melupakan kebudayaan dari luhur, tetapi menerima kebudayaan asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang ketiga, konsentris, yaitu bersikap terbuka tapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul 4 ini terdiri dari 2 materi. Materi pertama, menumbuhkan budi pekerti. Materi kedua, teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, yang dibagi menjadi 2. Pertama, menumbuhkan budi pekerti. Budi pekerti atau yang disebut watak
diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan suatu tenaga. Keluarga merupakan tempat utama dan yang paling baik dalam melatih karakter anak atau murid. Keluarga menjadi tempat anak dalam proses menyempurnakan menjadi sempurna sebagai laboratorium awal dan utama melatih kecerdasan budi pekerti anak agar siap melayani hidup dalam masyarakat. Bagian kedua, teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Teori konvergensi didasarkan atas dua teori utama. Yang pertama yaitu teori tabula rasa, yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan. Teori negatif yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang sudah berisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Ki Hajar Dewantara memberikan pandangan baru dengan menggabungkan atau mengintegrasikan kedua pendekatan teori tersebut menjadi suatu pendekatan yang disebut dengan teori konvergensi, yaitu kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Maka tugas pendidikan adalah membantu manusia atau individu untuk dapat menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan samar yang ada di kertas tersebut dengan tuntunan terbaik. Berikutnya adalah modul 5, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul 5 ini ada 5 poin yang harus kita pahami. Yang pertama, mengantarkan murid selamat dan bahagia. Yang kedua, sistem Among. Ketiga, Merdeka Belajar abad 21. 4. Membimbing murid memperbaiki bangsa. 5. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Modul 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Ada 3 poin. Yang pertama, mengantarkan murid selamat dan bahagia. Fungsi pendidikan akan berjalan sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Ki Hajar Dewantara. Jika kita sebagai pendidik memahami hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, setiap murid memiliki kodrat, kekuatan, dan potensi-potensi yang berbeda. Nomor 2, pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Nomor 3, mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. 4, pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan, atau potensi murid, tetapi pendidik dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi seperti murid. Nomor 6, pendidik membantu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri, untuk kehidupan dan kehidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Sistem Among. Ing ngarsa sung tulodo, di depan memberi teladan, yaitu bagaimana guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada murid, menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Ing madya mangun karso, di tengah membangun kehendak, yaitu guru diharapkan mampu membangkitkan semangat bersua karsa dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog dengan murid, berperan sebagai narasumber dan penuntun. Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan, yaitu guru tidak sekedar memberikan motivasi, tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya agar murid mampu bereksplorasi daya cipta rasa bersama dan berkarya.
Merdeka Belajar Abad 21. Sekarang guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Sebagai fasilitator, guru menempatkan murid menjadi subjek atau individu aktif dalam pembelajaran untuk mencari dan membangun pemahamannya sendiri. Cara satu-satunya agar kita tidak terlena dan tenggelam dengan perubahan zaman adalah menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan terus meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kita sebagai fasilitator pembelajaran bagi murid sesuai zamannya. Demikian Bapak Ibu sekalian penjelasan dari video ini. Untuk itu mohon kiranya Bapak Ibu mengisi umpan balik yang akan saya letakkan di bawah kolom deskripsi video ini. Mohon diklik link tersebut dan mengisi umpan baliknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.